Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu dan bapak jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Alahuddin rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya pada kesempatan malam hari ini. Setiap hari Ahad minggu keempat agenda kajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua menuju masjid rumah Allah yang kita cintai ini, di samping untuk menjalankan sholat berjamaah, insya Allah juga kita ada kegiatan rutin pengajian setiap hari Ahad malam. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid ini insya Allah akan mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman." Barang siapa yang melangkahkan kaki dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka insya Allah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kedatangan kita menghadiri majlis ilmu ini salah satu untuk mempermudah kita menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak hadirin jamaah Masjid Mukhlisin Alahuddin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kajian kitab Nasaihul Ibad kita akan melanjutkan makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisah, dan makalah yang ketiga, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin,
barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa bekal, ay minal amali sholih, yakni masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal amal solih, faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka seolah-olah dia seperti mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Ay fayaghriqu gharqan, yakni dia akan tenggelam, la khalasalahu, dan dia tidak akan selamat. Lautan yang luas, lautan yang dalam, dia hanya berbekal kemampuan bisa berenang tanpa menggunakan alat perahu, maka dia kemungkinan besar akan tenggelam di lautan itu. La khalasalahu, dia tidak akan selamat illa kecuali biman, terhadap orang yunkiduhu, yang Allah akan menyelamatkannya. Seseorang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, diibaratkan dia menyeberangi lautan yang luas dan dalam tanpa menggunakan perahu, maka dia akan tenggelam di lautan itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya illa kal gharikil mutagawis, kecuali seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Ai afali bili ayyughasa, yakni dia mencari orang untuk bisa menolongnya. Hadirin ibu dan bapak jamaah Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Dari keterangan ini ada dua kata kunci. Satu kata kuncinya adalah kubur, yang kedua kata kuncinya adalah bekal. Berbicara masalah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah satu jenjang dari jenjang-jenjang alamnya akhirat. Jadi alam kubur itu baru satu jenjang min manazilil akhirah, dari jenjang-jenjangnya akhirat. Sehingga kata Rasul, karena alam kubur ini bagian satu jenjang dari jenjang-jenjangnya akhirat, faman naja minhu, barang siapa
yang di alam kuburnya dia selamat, maka pama ba'dahu aisaru minhu, maka pada jenjang-jenjang setelah itu dia akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, wa illam yanju, apabila dia di alam kuburnya tidak selamat, pama ba'dahu asyaddu minhu, maka jenjang-jenjang setelahnya dia akan lebih berat menghadapi jenjang-jenjang akhirat. Kuncinya berdasarkan hadis ini, kalau alam kubur kita sudah bisa melewati dengan selamat, maka insya Allah kata Rasul, jenjang-jenjang selanjutnya insya Allah akan lebih mudah. Namun sebaliknya, jikalau di alam kuburnya saja sudah tidak selamat, maka jenjang-jenjang menuju akhirat dia akan lebih berat untuk menghadapi jenjang-jenjang selanjutnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, lalu apa jenjang-jenjang akhirat itu setelah kita ada di dalam kubur? Setelah manusia masuk ke dalam kubur, ada jenjang-jenjang yang akan kita lalui. Pertama, setelah manusia masuk ke dalam kubur, jenjang yang pertama adalah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Adanya hari kebangkitan, adanya hari dibangkitkan kembali dari alam kuburnya masing-masing. Ini artinya ketika manusia sudah mati, ketika kiamat sudah terjadi, maka manusia akan dibangkitkan kembali. Kata siapa? Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Bisa dilihat, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa annas sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya kiamat pasti terjadi, la raiba fiha, tidak ada kemang-mangan di dalamnya, wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia di dalam kuburnya. Kiamat sudah terjadi dan akan pasti terjadi. Setelah itu kita semua akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yaumul ba'ats, jenjang pertama, hari kebangkitan, manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing. Kemudian jenjang yang kedua ada yaumul mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan di alam kubur, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bisa dilihat di dalam surat Al-Zalzalah ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Allah mengatakan, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh umat manusia sejak penciptaan sejak awal Nabi Adam sampai kiamat terjadi, kita kumpul di sana. Di sebuah padang yang dinamakan dengan padang mahsyar, Allah mengatakan yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Yauma idin, pada hari itu kata Allah, yasdurun nasu astata, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka.
kita dikumpulkan dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam cara berjalan menuju alam mahsyar. Kata Syekh Abul Lais As-Samarqandi, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, berangkat dibangkitkan dari alam kuburnya dalam 3 kelompok manusia. Imam Abul Lais As-Samarqandi menjelaskan, yuhsarun nas yaumal qiyamah ala salasati asnafin. Dikumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat ala salasati asnafin, dalam 3 kelompok manusia. Pertama, sinfun masyatun. Ada kelompok manusia yang berjalan kaki. Siapa mereka? Manusia-manusia yang berjalan kaki ketika dibangkitkan dari alam kuburnya menuju padang mahsyar. Mereka adalah al-mudnibun, al-mu'minun, al-mudnibun. Mereka adalah orang-orang yang mukmin, tetapi dia banyak melakukan dosa. Masih mending dia mau bertaubat dan dia bisa berjalan. Orang-orang mukmin, al-mu'minun al-mudnibuna minal mu'minin, orang-orang yang berdosa dari kelompok orang-orang yang beriman. Berjalan bangkit dari alam kuburnya menuju padang mahsyar. Kemudian ada kelompok manusia yang kedua, sinfun rukbanun. Ada kelompok manusia yang bangkit dari alam kuburnya menuju padang mahsyar dengan menunggang kendaraan. Siapa mereka? Mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, salah satunya yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Orang-orang yang berjalan dengan tunggangan kendaraan, itulah al-muttaqun, yang menjadikan salah satunya masjid rumah Allah sebagai rumah yang aslinya. Dalam sebuah keterangan dikatakan al-masajid buyutul muttaqin, masjid-masjid ini adalah rumahnya orang bertakwa. Wa qaddamanallahu liman kanat buyutuhumul masajid, dan sungguh Allah akan menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Apa jaminannya? Di samping dia dibangkitkan di alam kubur kemudian menuju alam mahsyar, akan diberikan kendaraan atau tunggangan. Jaminan yang lain bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya adalah rohatal bali wal qalbi, akan senantiasa diberikan ketenangan hati dan pikirannya. Lo bakal pusing mah datang ke masjid, dikir, sholat, baca Quran. Rohatal bali wal qalbi, akan diberikan ketenangan hati dan pikiran. Banyak masalah loba karungsing, lain jauh di masjid, kudu deket ke masjid. Masjid bukan hanya rumahnya orang bertakwa, tapi masjid itu adalah rumahnya Allah. Al-masajid buyutullah, masjid-masjid itu adalah rumahnya Allah. Fayanbaghi lil mu'mini ayyu'addimaha, maka mesti bagi orang yang mukmin untuk mengagungkan masjid ini. Fa inna fi ta'dimil masajid ta'dimullah, sebab orang-orang yang mengagungkan masjid sama halnya dia mengagungkan Allah. Kalau orang tidak mengagungkan masjid, berarti dia tidak mengagungkan Allah.
Kemudian yang ketiga, sinpun masyatun ala wujuhihim. Ada kelompok manusia yang dibangkitkan dari alam kuburnya berjalan dengan wajahnya terbalik, Pak. Siapa mereka? Wahum al-kuffar. Mereka adalah orang-orang kafir. Tidak ada pilihan lain kalau kita ingin selamat. Ingin ketika kita menghadap Allah dari alam kubur dengan diberikan sebuah kendaraan yang cepat seperti kilat, jadilah orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat selanjutnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, selain Allah tadi akan memperlihatkan seluruh amalan-amalan kita, juga amalan-amalan kecil sekecil zarrah pun Allah akan perlihatkan kepada kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan perlihatkan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah pun akan perlihatkan. Artinya, sekecil apapun kita melakukan kebaikan tanpa orang lain tahu, begitupun sebaliknya ketika kita melakukan amal kejahatan sekecil apapun tanpa orang lain tahu, tanpa siapapun tahu, tanpa keluarga tahu, istri anak kita tanpa tahu, maka Allah akan memperlihatkan amal itu kepada kita ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya amalan maneh, ya amalan maneh, si A, si B, si C dan seterusnya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu jenjang yang ketiga, kata Rasul, kita akan menempuh satu jenjang yang disebut dengan Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Ibu dan bapak yang saya hormati, dalam surat Al-Mu'minun ayat 103 Allah mengatakan, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang lebih berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya ketika nanti ditimbang oleh Allah. Jadi kalau kita ditimbang nih, ya, ini yang jelek, ini yang baik. Ternyata kata Allah, kalau saqulas mawazinu, ternyata timbangan yang amal baik inilah yang lebih berat. Kata Allah, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang akan beruntung. Ditimbang tah amal orang teh. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa man khaffat samawazinu, akan tetapi apabila amalan yang lebih amalan solehnya adalah lebih ringan, wa man khaffat samawazinu faulaikal ladzina khasiru anfusahum, ternyata yang lebih berat amalan jeleknya, faulaika alladzina, maka mereka adalah orang-orang khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, dan mereka akan ditempatkan di neraka jahanam dengan abadi.
Sebelum kita ditimbang oleh Allah nanti, sebelum kita dihisab Allah nanti, kita bisa menghisab sendiri, kita bisa menghitung sendiri. Kapan ayeuna keur di dunia oge orang bisa. Orang teh loba amal hadena, loba amal gorengna. Yakin ketika kita introspeksi terhadap diri kita sendiri, kekurangan diri, kita akan tahu apakah banyak perbuatan dosa atau sebaliknya, apakah lebih banyak amalan solihnya atau sebaliknya. Sebelum Allah menimbang nanti, yuk kita timbang sama-sama amal kita loba mana antara jeung nu hade jeung nu goreng. Ibu dan bapak yang saya hormati, kemudian jenjang yang keempat, yaumus sirat, adanya jembatan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan, wa yudrabus siratu baina dhahra jahannam. Jadi Rasul mengatakan sendiri bahwa nanti akan dibentangkan jembatan baina dhahra jahannam, di antara permukaan, di atas permukaan neraka jahanam, neraka yang paling atas, dibentangkan jembatan. Kemudian kata Rasul, fa'akunu ana wa ummati. Setelah jembatan itu dibentangkan di atas jahanam, maka aku dan umatku awwalaman yuziju, orang yang akan pertama kali melewati jembatan itu. Jadi sebelum umat-umat yang lain, kita dan Nabi Muhammad akan melewati jembatan itu. Dalam keterangan selanjutnya, ketika manusia melewati jembatan itu, ada yang baru satu langkah sudah tenggelam, sudah masuk ke neraka jahanam. Ada yang sudah di pertengahan, bahkan ada yang mau sampai satu kali langkah lagi masuk ke dalam surga, ternyata dia tidak sampai ke dalam surga. Kalau saya logikakan secara sederhana, kalau saya mau ke Subang, ongkos 10.000 minimal nepi ka imah. Lamun saya bawa uang 8.000, kalau ke rumah 100.000, saya bawa 90.000. Secara hitungan matematik moal nepi. Kalau bawa kendaraan sendiri, bensin 100, perlu makan di jalan, siap-siap dan lain sebagainya. Lamun teh mah naik umum 100.000, nepi ka lembur, berarti kan orang minimal kudu mawa 200.000 mah. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah, tidak sedikit orang yang hanya tinggal satu langkah lagi masuk ke surga tapi ternyata tidak sampai, karena mungkin bekalnya tidak sesuai dengan yang harus kita persiapkan. Ongkos ojek 10.000 tapi orang mawa 5.000, wayahna kudu lempang heula. Ibu dan bapak yang saya hormati, kembali, alam kubur adalah jenjang pertama. Jenjang pertama dari jenjang-jenjang menuju akhirat. Dan jenjang-jenjang itu diantaranya dalam beberapa keterangan Al-Quran dan hadis, 4 yang akan kita lewati, 4 yang akan kita lalui. Hari kebangkitan, hari dikumpulkannya di padang mahsyar,
kemudian hari pertimbangan amal, kemudian yaumus sirat, hari untuk melewati jembatan. Ibu dan bapak yang saya hormati, kemudian kata kunci yang kedua adalah bekal. Kunci yang kedua adalah bekal. Saya bacakan lagi keterangannya. Dalam keterangan tadi, man dakhalal qabra bila jadin, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka annama raqibal bahra bila sapinah, maka dia seolah-olah mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Berbicara masalah bekal, bekal untuk apa? Bekal untuk menuju Allah. Lalu apa yang harus kita persiapkan dalam mengarungi lautan yang begitu besar, lautan yang begitu jauh, lautan yang begitu dalam? Apa yang harus kita persiapkan agar kita sampai di tujuan? Apa yang harus kita persiapkan agar kita selamat di alam kubur, agar kita selamat nanti ketika dibangkitkan dari kubur, agar kita selamat di padang mahsyar, agar kita selamat ketika ditimbang, agar kita selamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Bekal yang pertama di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 5, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang pertama yang harus kita persiapkan menuju perjalanan yang sangat jauh adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawar-menawar. Kita mau mudik, siapkan mobilnya, siapkan uangnya, siapkan makanannya, siapkan bekalnya, siapkan hal-hal yang lainnya. Kita mau menghadap Allah, siapkan keimanan kita, siapkan ketakwaan kita, siapkan bekal ibadah kita, dan siapkan bekal-bekal yang lainnya. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, kata Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kemudian bekal yang kedua, kita harus bisa menjaga setiap godaan dan kesenangan dunia yang menipu. Apa artinya? Hidup di dunia ini jangan sampai kita tertipu daya oleh yang namanya dunia. Kuatkan diri kita agar kita tidak tergoda oleh dunia yang kadang bukan menyelamatkan tetapi menjerumuskan, menipu daya manusia. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala tagurranakumul hayatad dunya. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu adalah haqqun, pasti benar adanya. Tapi fala tagurranakumul hayatad dunya, janganlah dunia, janganlah kehidupan dunia yang fana dan sementara ini
memperdaya kita semua. Tidak sedikit orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Allah sudah mengingatkan kepada kita, fala taghurrannakum, jangan kau tertipu daya oleh kehidupan dunia. Tidak sedikit orang yang meninggalkan ibadah, tidak sedikit orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah, melihatakan perintah-perintah Allah karena diperbudak oleh dunia, karena disibukkan oleh dunia. Jadi harusnya sebaliknya, kita yang bisa mengendalikan dunia dan bukan dunia yang mengendalikan kita. Jadi ketika kita berbicara masalah kesibukan, tentu tidak akan ada ujungnya. Berbicara masalah kariwah tidak akan ada ujungnya. Selama manusia hidup pasti kariwah, pasti kasibuk ayat. Tapi kalau kita tidak menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, maka akan senantiasa manusia diperbudak oleh dunia. Kemudian bekal yang ketiga, kemampuan menjadikan semua aset yang kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan akhirat. Artinya, hendaklah semua aset yang Allah titipkan kepada kita, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan akhirat. Contoh, Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Alhamdulillah kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Kita diberikan akal fikiran, maka jadikan modal yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya dari kita untuk senantiasa bisa mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan aset dalam bentuk non fisik. Allah titipkan harta kepada kita. Allah titipkan ilmu kepada kita. Dengan ilmu, dengan harta itu, bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama? Kemudian yang keempat, bekal kita menuju akhirat adalah harus semangat dan kesungguhan dalam mengarungi kehidupan ini. Harus semangat untuk mengarungi kehidupan dunia ini yang berbagai macam rintangan dan tantangan yang kita hadapi, yang ada di depan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, bersama kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, untuk mencari keriduan kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami, lanahdiyannahum subulana, maka aku akan berikan kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah insya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik.
Hadirin rahimakumullah, itu inti dari makalah yang ketiga. Saya bacakan ulang secara lengkapnya. Wal maqalatus salisah, adapun makalah yang ketiga, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, mohon disimak. Man dakhalal qabra bila jadin, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, ay minal amalis sholih, tanpa dia membawa bekal amal solih, maka annama raqibal bahra bila safinah, maka seolah-olah dia seperti mengarungi lautan yang panjang, yang luas dan dalam, bila safinah, tanpa perahu. Ay fayagriku gorkon, yakni dia dipastikan akan tenggelam, la khalasolahu, dan dia tidak akan selamat, illa biman, kecuali terhadap orang yunkiduhu, yang memang Allah mengizinkan untuk menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah salah seorang mayit di dalam kuburnya illa kal gharikil mutagawis, seperti orang yang tenggelam dan dia meminta bantuan orang lain. Oleh sebab itu maka, karena alam kubur ini adalah alam pertama dari jenjang-jenjang akhirat, kita siapkan amal solih itu, kita siapkan bekalnya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan persiapan bekal yang cukup, insya Allah kita akan sampai di tujuan. Kita insya Allah akan sampai di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, biiznillah, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kitab Nasihatul Ibad ini pada makalah yang ketiga, jadi baru 3 makalah, masih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita semua, sehat dan panjang umur Allah titipkan kepada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini, baik dengan kegiatan-kegiatan salat berjamaah maupun kita isi dengan kegiatan-kegiatan majlis taklim. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.